kita diem aja, kita nggak berusaha apa-apa, tapi duit kita tetap ngalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Di video kali ini aku pengen share ke teman-teman tentang suatu topik yang agak berbeda dengan topik kita yang biasanya. Kalau biasanya kita ngebahas tentang sholawat atau self-development, kali ini aku pengen ngebahas topik yang agak berbeda. Kali ini aku pengen share tentang finansial. Nah, kenapa aku pengen banget nge-share tentang hal ini? Karena aku sendiri udah ngalamin ngerasain manfaatnya gitu. Makanya aku pengen banget nge-share tentang hal ini kepada teman-teman semua. Nah, topik finansial yang pengen aku share kali ini itu adalah yang berkaitan dengan investasi. Coba deh kita bayangin, kita nggak ngapa-ngapain, kita diem aja, kita nggak berusaha apa-apa, tapi duit kita tetap ngalir. Nah, coba deh bayangin, kira-kira kalau ada kejadian kayak gitu menimpa kita seneng nggak? Pasti seneng lah ya. Nah, itulah yang aku alamin beberapa terakhir ini. Nah, hal itu bisa aku dapetin dari investasi. Jenis investasi itu banyak sekali ya ragamnya. Ada yang investasi properti, kayak tanah, kemudian bangunan, rumah, ruko. Ada juga yang investasi emas. Tapi jenis-jenis investasi yang aku sebutin tadi itu biasanya butuh dana yang cukup besar. Nah, sedangkan aku masih belum mampu untuk investasi dengan dana yang besar kayak gitu. Kayak beli tanah, beli ruko gitu ya, aku belum sanggup. Nah, makanya aku pilih investasi yang bisa dimulai dengan dana yang minim. Sekarang tuh kan kita ada di era digital gitu ya, yang perkembangannya pesat banget. Nah, makanya sekarang tuh investasi bisa dilakukan dengan sangat mudah. Kalau dulu kita harus ribet, harus daftar ke bank. Nah, sekarang kita udah modal smartphone aja sama download beberapa aplikasi, itu udah bisa banget untuk berinvestasi. Dan seperti yang aku bilang tadi, investasinya itu bisa dimulai dengan dana yang minim. Bahkan ada yang dengan uang Rp10.000 aja, kita udah bisa berinvestasi. Kalau selama ini kita tuh diajarinnya nabung gitu ya, sejak kecil, sejak sekolah, kita tuh jarang banget menerima informasi tentang investasi. Jujur gitu ya, selama aku sekolah bahkan sampai kuliah, aku gak pernah denger penjelasan tentang investasi. Kita tuh diajarinnya biasanya adalah nabung, sejak kecil nabung. Ya, nabung emang bagus, tapi setelah aku bandingin gitu ya dengan investasi, nah itu jauh lebih enak, jauh lebih besar profitnya kalau kita bisa berinvestasi dibandingkan menabung. Menabung itu bagus, tapi kalau bisa, kita bisa dua-duanya gitu loh. Nabung itu untuk kayak dana darurat, nah sedangkan kalau investasi itu untuk jangka yang lebih panjang. Di sini aku pakai 2 aplikasi untuk berinvestasi. Nah, yang pertama adalah aplikasi Bibit. Nah, aplikasi Bibit ini adalah aplikasi untuk investasi jenis reksadana. Nah, kemudian yang satunya aku pakai iPod atau iPod gitu ya dari Indo Premier. Nah, itu aku gunain untuk investasi saham. Aku tidak akan membahas aplikasi Bibit atau iPod itu secara mendalam, kayak cara pendaftaran atau penggunaan aplikasinya. Teman-teman bisa deh cari referensi tentang 2 aplikasi tadi, Bibit sama iPod itu di YouTube, itu banyak banget yang ngebahas lebih detail gitu ya kalau teman-teman tertarik untuk memakai 2 aplikasi tersebut. Di sini aku pingin nge-share pengalaman aku secara umum gitu menggunakan 2 aplikasi ini. Yang pertama adalah aplikasi Bibit. Nah, aplikasi Bibit ini tuh fokusnya adalah investasi reksadana. Nah, biasanya buat investor pemula atau buat orang-orang yang baru pertama kali terjun ke dunia investasi, biasanya tuh disarankan untuk memilih jenis investasi reksadana. Kenapa? Karena resikonya tuh lebih rendah. Meskipun kalau resiko rendah berarti kita return atau profitnya juga kecil gitu ya. Karena investasi tuh semakin tinggi return atau semakin tinggi profit, maka resikonya juga akan semakin tinggi. Nah, buat investor pemula, biar kita nggak kaget gitu ya, biar mental kita terlatih, nah biasanya diajarin untuk ke jenis investasi reksadana. Kalau emang kepingin profit terus, nggak pernah rugi, nah biasanya disarankan untuk memilih jenis reksadana pasar uang. Tapi seperti yang aku bilang tadi, kalau resikonya rendah,
Nah, maka profitnya juga kecil gitu. Paling ya yang aku alamin gitu ya. Selama ini kalau investasi di reksadana pasar uang, profitnya tuh sekitar 2%, 3%, 4% kayak gitu. Nah, tapi ini cocok buat investor-investor pemula. Terutamanya nih buat adik-adik yang masih pelajar, yang masih mahasiswa gitu ya. Yang uang sakunya juga gak gede-gede amat gitu ya. Kita udah bisa mulai investasi itu dari uang Rp10.000 aja. Nah, kalau di Bibit itu juga ada yang namanya robo advisor. Nanti kita bakal kayak diarahin gitu loh sama pihak Bibitnya itu, kita tuh mau jenis investasi yang seperti apa, resikonya yang seperti apa. Dan nanti kita juga bakal dibantu, akan disarankan mau investasi kemana. Nah, makanya aku rekomendasi banget pakai aplikasi Bibit untuk jenis investasi reksadana. Aku mulai berinvestasi itu sejak awal tahun ini, tahun 2021. Meskipun aku ngerasanya udah telat banget gitu ya, baru kenal investasi. Dan itu aku dapat informasi investasi itu dari Quora. Banyak sekali yang bilang bahwa daripada kita nabung, cuma nabung sekedar nabung biasa, alangkah baiknya kalau kita mulai untuk berinvestasi. Nah, makanya aku mulai terjun gitu ya, memberanikan diri, ya udah coba langsung, praktek langsung gitu. Dan pertama kali yang aku pakai itu adalah aplikasi Bibit. Nah, selang beberapa lama akhirnya tahu kan gimana itu iklimnya investasi. Jadi udah ngerasain portofolio hijau gitu ya, yang wah seneng gitu ya ngelihat portofolio hijau. Terus juga pernah ngalamin portofolio merah. Nah, akhirnya dari situ aku kan udah mulai terlatih tuh mentalnya mengenai investasi. Akhirnya selain investasi di reksadana, di aplikasi Bibit, akhirnya aku mulai berpindah untuk investasi saham gitu ya, yang pure saham. Nah, makanya aku pakai aplikasi lain, yaitu aplikasi iPod. Kalau investasi reksadana itu kan profitnya kecil gitu ya, mungkin sekitar 4, 5, atau sampai 7%, terutamanya kalau di investasi pasar uang. Nah, sedangkan kalau investasi saham, itu profitnya bisa gede banget, bisa 20%, bahkan 50% atau 100% gitu ya. Dan itu yang aku alamin gitu. Makanya aku termotivasi untuk bikin video ini. Seperti yang aku bilang, kita bisa gitu ya, nggak ngapa-ngapain, diem aja, tapi duitnya tetap ngalir terus. Nah, itulah yang aku rasain waktu pertama kali profit gitu ya. Profitnya itu gede sampai 20%. Ini bakal aku tunjukin ya hasil investasi saham aku menggunakan aplikasi iPod. Aku masih investor pemula ya, jadi ya nilai investasinya nggak terlalu gede. Tapi di sini aku bakal nunjukin bagaimana enaknya investasi saham. Ya biar teman-teman juga termotivasi untuk mulai berinvestasi. Nah, ini aku tunjukin portofolionya. Oke, jadi aku udah beli 3 jenis saham. Dan yang paling profit itu yang ini, dari Bank MNC International Tbk. Dan kebetulan waktu itu Ustadz Yusuf Mansur ngeborong sahamnya Bank MNC ini. Nah, ini ya yang pengen aku tunjukin. Waktu aku beli dulu ya, jadi waktu aku beli sekitar 1 bulan yang lalu, 3 lot itu harganya masih Rp90.000. Ya, sekitar 90 sampai Rp100.000. Nah, ternyata setelah 1 bulan kemudian harga 3 lotnya itu udah Rp183.000. Atau bisa dibilang aku udah profit sebesar ini. Nah, profitnya itu bisa dilihat di yang sisi kanan ini ya. Jadi ini Rp74.000 tanpa aku ngapa-ngapain. Ya, tanpa, udah diem aja, gak ngapa-ngapain, tinggal naruh aja uangnya, udah dapet profit sebesar Rp74.000. Eits, tapi jangan cuma ngelihat yang atas ini doang. Teman-teman bisa lihat nih, yang bagian yang bawah, yang ada tanda negatifnya, alias ini aku merugi. Kenapa rugi? Karena ini contohnya ya, yang Bank BRI. Nah, waktu itu yang Bank BRI ini, itu 1 bulan yang lalu aku belinya sekitar Rp400.000. Ternyata 1 bulan kemudian aku bukannya untung tapi malah rugi, karena sekarang nilainya justru turun ke Rp393.000.
Jadi aku rugi sekian, rugi 7.000 sekian. Nah, tapi karena profit yang ini gede gitu ya, maka ketutup tuh yang lain. Nah, jadi total investasi aku itu sekitar ini 587.000 rupiah. Dan profit atau keuntungan yang udah aku peroleh itu sekitar 65.760 rupiah. Bayangin ya, aku punya uang 500.000 sekian, terus tanpa aku ngapa-ngapain, aku diemin aja tanpa aku harus capek-capek. Nah, aku udah dapet return atau dapat uang 65.000 rupiah. Itu baru 1 bulan ya. Gimana kalau udah 1 tahun, 2 tahun atau 10 tahun kemudian? Kemungkinan besar saham itu akan semakin tinggi nilainya, akan semakin besar gitu. Maka profitnya juga akan semakin besar. Apalagi kalau investasinya adalah investasi jangka panjang, bukan yang trading atau jual beli saham harian. Nah, tapi ada juga kemungkinannya saham itu akan turun. Nah, maka dari itu kita juga harus jeli nih, kita harus menganalisis, kita juga harus belajar mempelajari saham yang kita beli itu seperti apa. Terutamanya kita bisa lihat track record saham tersebut beberapa tahun yang lalu. Dan kita juga bisa ngelihat nih prospeknya saham yang kita beli itu seperti apa di tahun-tahun kemudian. Kayak misalnya nih, aku beli sahamnya Bank MNC Internasional. Nah, itu kan bergeraknya di bidang bank digital. Nah, kemungkinan kan 10 tahun kemudian atau beberapa tahun kemudian dunia digital itu kan akan semakin pesat. Makanya aku berani untuk investasi di Bank MNC Internasional. Di YouTube itu udah banyak ya influencer yang ngebahas tentang investasi. Salah satunya yang aku ikuti itu adalah Felicia Putri. Dari beliaulah aku belajar untuk mulai berinvestasi. Jadi teman-teman yang pingin mempelajari investasi lebih mendalam, kayak apa caranya, jenis-jenisnya, itu bisa banget mencari referensi di YouTube. Itu udah banyak banget. Nah, dan salah satu yang aku rekomendasikan adalah Felicia Putri. Dan ada satu lagi manfaat yang aku peroleh setelah aku mulai berinvestasi, yaitu mengurangi untuk belanja impulsif. Kalau selama ini beli sesuatu itu kan kebanyakan karena keinginan gitu ya, bukan kebutuhan. Dan karena mungkin nilainya kecil, kayak mungkin 10.000, 20.000, itu kan ya udah kalau kepingin terus ngelihat barang, apalagi kalau cewek gitu ya, motivasinya lucu beli gitu. Nah, itu kan impulsif banget kalau kita nggak butuh-butuh banget barang tersebut. Nah, sejak aku berinvestasi, itu kadang mikir-mikir dulu sebelum belanja. Nah, jadi kalau mau belanja impulsif gitu ya, yang nggak penting-penting banget, akhirnya mikir, lah daripada uangnya aku beliin barang yang nggak aku butuh-butuh banget, mendingan uangnya aku alihkan untuk investasi. Karena seperti yang aku bilang tadi, investasi di kayak reksadana, di bibit, itu udah bisa dimulai dengan dana yang kecil. Jadi uang 10.000 daripada dibuat untuk belanja yang aneh-aneh, yang nggak penting-penting banget, mendingan uangnya dialihkan ke investasi. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku share kali ini yang berkaitan dengan pengalaman aku dengan investasi. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman lain yang berkaitan dengan investasi, bisa share ya di comment section. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Insya Allah, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.